Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rahmna bil Qur'an amma ba'du. Hadirin jamaah majelis alim yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemarin dosa banyak berdusta itu udah saya sampaikan, udah mulai, udah masuk. Ya, selanjutnya hadis riwayat Bukhari disebutkan Nabi pernah bermimpi. Di sana ada seseorang yang berbaring dan yang lain berdiri di atasnya dengan sepotong besi yang bengkok pada ujungnya. Orang itu menggorok sudut mulutnya sampai ke tengkuknya dan kedua matanya sampai di tengkuknya pula. Kemudian orang itu menuju sisi yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di tempat yang pertama. Sebelum ia kembali ke tempat pertama, orang yang disiksa itu sudah kembali seperti sedia kala. Lalu orang itu pun melakukan lagi apa yang telah dilakukannya tadi. Begitu terus terulang sampai hari kiamat. Lantas setelah itu Rasulullah SAW tanya kepada Jibril dan Mikail, siapakah orang ini? Orang ini adalah ia adalah orang yang keluar dari rumahnya lalu berbuat dusta sampai mencapai ufuk, maksudnya banyak sekali kedustaan yang dia bikin. Ngakusilnya pol-polan, kabeh ditipu sama dia. Siksaannya seperti itu, sebelum sampai di akhirat saja sudah disiksa, lebih-lebih nanti di akhirat. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, yutba'ul mu'minu ala khilali kulliha illa al-khiyanah wal kadhib. Seorang mukmin itu ditabiatkan pada semua sifat-sifatnya banyak, antara satu dan yang lainnya berbeda-beda. Selain khianat dan dusta, maksudnya sifat khianat dan dusta itu tidak ada pada seorang muslim, itu hanya ada pada orang-orang munafik. Meskipun dia ngakunya muslim, tapi kalau dia khianat, kalau dia berdusta, maka dia adalah bukan seorang muslim, maka dia adalah orang munafik. Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu merupakan perkataan yang paling dusta. Jadi kalau memang masih ragu, tanya tabayun lah gitu. Jangan prasangka, kok wong ini, tanya aja langsung. Itu untuk poin. Daripada kita berprasangka. Rasulullah juga pernah bersabda, salah satu la yukallimuhullah wa la yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ada 3 golongan manusia pada hari kiamat nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dipandang olehnya, serta tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanin, lelaki tua yang berzina. Tua jadi zina, berarti pas nama-namanya yang menunggui. Naudzubillah. Wa malikun kadzabun, raja yang suka berdusta, presiden. Raja dulu Indonesia presiden atau siapapun, menteri atau pemimpin itu yang banyak berdusta. Wa ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong lagi. Kaya sombong aja jelek, apalagi miskin sombong lebih jelek lagi. Orang yang seperti ini
nanti di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah dengan bicara yang lembut, pasti kasar. Tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, pasti dipandang dengan benci. Tidak disucikan, maksudnya tidak diampuni dosanya, dan pasti dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ini hadis yang sering disampaikan, intinya laki tua yang zina ini kalau dalam peribahasa Arab, man syabba ala syai'in syabba ali. Bila mana di waktu muda seseorang itu terbiasa dengan sesuatu, maka di masa tua dia akan terbiasa dengan itu tadi. Makanya usahakan di masa muda pun kita juga harus baik. Wes bacot Pak, wes bacot tua, udah perbaiki semua yang kebiasaan kita yang sebelumnya belum baik. Ya, yang sesuai dengan bab ini banyak berdusta itu raja. Nah, kalau kita bukan raja atau presiden atau pemimpin, kok yang kita bohong, paling yang dibohongi paling sekitarnya aja. Tapi kalau raja, presiden atau pimpinan siapapun dia, kalau dia bohong maka yang dibohongi banyak sekali. Yang terakhir, miskin yang sombong tadi. Beliau juga bersabda, celakalah orang yang berbicara dengan suatu pembicaraan dusta untuk membuat orang lain tertawa. Celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Melawak tapi bohong, jangan. Banyak kan orang-orang zaman sekarang seperti itu, naudzubillah. Ya, kalau kita pengen bikin ketawa orang lain itu ya memang lucu dan gak bohong, selesai. Kalau enggak ya nggak usah, nggak perlu ngomong. Kalau kita harus bohong maka celaka orang seperti ini. Yang lebih besar dosanya dari itu adalah sumpah palsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-ciri munafik dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-14. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan sedangkan mereka mengetahui bahwa mereka bohong, sadar bahwa dia bohong untuk mengelabui orang lain. Nah, dia pakai sumpah, pakai nama Allah tapi bohong. Nah, seperti ini sifatnya orang munafik. Selanjutnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu pula rawi-rawi yang lain, muhadis yang lain. Ada 3 golongan manusia pada hari kiamat nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Mereka adalah orang yang memiliki kelebihan namun dia menahan dari musafir. Kalau di Arabnya ini disebut tulisan Arabnya ini, hadisnya fadli ma'in. Orang memiliki kelebihan air tapi menahan dari musafir. Jadi kaitan dengan air nanti termasuk dosa besar yang nomor berapa? Nomor 60 atau berapa itu punya kelebihan air tapi tidak diberikan pada orang lain. Entah itu untuk minum atau pengairan sawah misalnya. Kalau punya ladang di desa-desa kan biasanya rebutan banyu, kata malam-malam atau sore-sore, kalenen. Kalau dia lebih dulu maka dia akan seharusnya dapat duluan gitu. Nah, seperti itu dia udah lebih tapi tetap untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Seperti itu juga tidak diperkenankan. Nah, itu termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Atau nanti air. Ada orang musafir, makanya bagus di masjid sini ada dispenser, ada air, barangkali ada yang butuh minum, dipersilahkan seperti itu. Kita juga kalau memang punya berlebih silahkan sedekah di sini untuk orang-orang yang lewat yang butuh air, itu bagus. Nah, kalau dia jelas punya kelebihan kok melarang orang lain, itu enggak bagus. Makanya saya dulu ketika masih MI, jadi kelas SD, rumah saya Semanggi, sekolah saya dekat Seliwedari kan, naik sepeda,
Di tengah, di pinggir-pinggir jalan ada orang-orang tertentu, dan itu ada apa jenenge? Enek kendi ini ya Allah ya Rahman. Seneng banget tadi cilik mulih panas-panas. Nah, pakai kendi gitu ya Allah, enak banget. Subhanallah. Dan itu mesti isi ya Allah ya, bagus. Sekarang kita wis ra usum ya. Wis ra usum, ngapeh serba cepat ya. Hah? Es jumbo ya. Ya, es jumbo kan tidak tuku. Ini gratis. Nah, seperti itu. Subhanallah. Ya itu baik. Ini hal yang baik, menjalankan sunnah. Kalau ada orang jalan butuh air, dia bisa minum di sana. Yang kedua, orang yang membaiat seorang pemimpin dengan tujuan dunia. Jika pemimpin itu memberinya sesuatu, maka dia akan setia. Tetapi jika tidak, ia pun tidak setia. Lagi wong-wong ini gitu. Nenek zaman sekarang pemimpinnya saat durunge munggah bagi-bagi duit sih. Nah, kalau nek dibagi tak pilih narai bagi orang, berarti masuk di sini. Nah, kalau tetap dapat bagian setelah itu setia, kalau enggak setia. Nah, ini untuk dunia itu seperti itu. Ini juga termasuk di sini akan mendapat adab yang pedih. Yang ketiga, orang yang menjual barang kepada orang lain setelah asar dengan bersumpah menyebut nama Allah bahwa dia telah membelinya sekian-sekian, lalu pembelinya mempercayainya dan membelinya padahal sebenarnya tidak demikian. Misalnya, demi Allah aku mau itu pun 150 ya, maksudnya kok nyang 130. Nah, misalnya. Padahal bohong misalnya, maka dia juga termasuk di sini akan mendapatkan adab yang pedih. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, kaburat khiyanatun an tuhadditsa akhaka haditsan wa huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi kadhibun. Adalah khianat besar jika engkau berbicara kepada saudaramu dengan pembicaraan dusta sedangkan dia mempercayaimu. Dia temanmu, tok ceritanya dia percaya tapi kamu bohong. Nah, itu khianat besar kepada saudaramu. Itu tidak baik, termasuk khianat. Dalam hadis lain juga disebutkan, man tahallam bi khulmin lam yarahu khulfa an ya'kida baina sya'irataini wa lam yaf'al. Barang siapa mengaku telah bermimpi melihat sesuatu padahal dia tidak bermimpi begitu, niscaya kelak akan dipaksa untuk mengikatkan antara dua butir gandum padahal sekali-kali dia tidak dapat melakukannya. Gandum yang cilik kon ngikat kuwi sak iso coba ikatan ra iso mesti. Ya, ini ancaman bagi orang yang mengaku-ngaku mimpi padahal nggak mimpi seperti itu, bohong. Atau misalnya aku ketemu Rasulullah, lah ini ketemu tenang apa-apa, mimpi ketemu Nabi. Buat kalau bohong ya udah jelas jelas itu mendapatkan adab. Pasti suruh ngikat seperti ini tapi nggak mampu, dan tentunya kalau nggak mampu berarti dia harus diadab atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kaitan dengan mimpi itu kan yang tahu cuma dirinya, nggak orang lain nggak tahu kan gitu. Nah, lebih-lebih yang dilebihkan temu Nabi padahal bohong misalnya, jangan. Meskipun kalau seseorang mimpi Nabi maka itu benar, karena setan nggak bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga bersabda, afral fira 'ala Allahi ayyuriya rajulu 'ainaihi ma lam taraya. Sebesar-besarnya kedustaan terhadap Allah adalah seseorang yang mengaku melihat sesuatu yang tidak dilihatnya, ngaku ndelok padahal tidak. Itu adalah dosa yang besar. Ibnu Mas'ud berkata, seseorang itu akan terus-menerus berdusta
dan mencari-cari cara untuk berdusta sampai satu titik hitam dititikkan di hatinya. Demikian sampai hitam seluruh hatinya dan ia ditulis di sisi Allah sebagai salah seorang pendusta. Hadisnya sebelumnya sudah saya sampaikan ini. Perkataan Ibnu Mas'ud ini sama atau mirip seperti yang disampaikan oleh Nabi. Nah, seseorang akan bohong. Setelah bohong dia akan bohong lagi. Setiap kejelekan itu kan dititikkan dalam hati satu titik hitam. Jadi kalau di kertas putih ya satu titik cilik ini. Tapi dia akan bohong lagi. Kalau nggak tobat pasti bohong lagi. Tambah titik terus bohong terus sampai hatinya hitam gelap. Kalau udah seperti itu, kalau udah hitam nggak mungkin dapat menerima nasihat dari orang lain. Karena ilmu itu hanya diberikan kepada orang yang hatinya bersih, yang artinya suci, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Seyogialah seorang muslim itu menjaga lisannya dari bicara selain pembicaraan yang jelas-jelas mendatangkan maslahat. Sebab di dalam diam itu ada keselamatan, sedangkan keselamatan itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Ya intinya kita harus usaha jujur. Kalaupun bohong ya daripada kita bohong lebih baik diam. Faliyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah omong yang baik, kalau tidak hendaklah dia diam. Nah, gitu. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bunyinya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis ini sore. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara baik atau diam. Hadis yang disepakati kesahihannya ini mestinya menjadi dalil yang tegas bahwa seseorang itu tidak pantas berbicara kecuali jika pembicaraannya baik. Pembicaraan yang jelas-jelas akan mendatangkan maslahat bagi orang yang berbicara. Makanya kita harus pikir dulu, timbang dulu. Sebelum ngomongin kita lihat nanti ketika kita ngomong manfaat nggak lah gitu loh. Pahala atau dosa lah gitu. Ini yang penting. Kalau bohong jelas dosa, kalau jujur ada manfaatnya, silahkan ngomong. Meskipun tidak semua yang kita tidak semua yang kita ketahui itu harus kita sampaikan, harus kita omongkan, tidak. Bahkan nanti di hadis yang lain sebutkan kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditsa kullama sami'a. Seseorang itu dikatakan pembohong bila mana semua yang dia ketahui dia sampaikan. Tidak semua yang kita ketahui harus kita sampaikan. Kalau memang nggak manfaat nggak usah disampaikan. Kalau manfaat silahkan. Karena ilmu yang kita dapatkan antara satu dan yang lain kan beda-beda. Kalau memang ada manfaat perlu disampaikan, sampaikan. Kalau tidak nggak perlu. Jadi seperti itu. Jangan semua yang kita lihat kita sampaikan. Apalagi jelek. Apalagi kejelekan orang lain, ya benar aja nih. Nah, baru kita sampaikan, nah, kan jadi gibahan gitu kan, dan lain sebagainya. Abu Musa bercerita, aku pernah berkata, ya Rasulullah, orang Islam yang bagaimana yang utama itu? Beliau bersabda, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ketika orang-orang Islam lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, gangguan lisan itu apa? Misalnya bohong tadi, atau dibikin-bikin, sebenarnya nggak seperti itu, dibikin seperti itu, bohong dengan sumpah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu berarti bukan seorang muslim. Ya harus jujur, orang lain jangan terganggu dengan lisan kita, dengan tangan kita. Hadis sangat masyhur. Imam Bukhari meriwayatkan innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazilu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seseorang itu benar-benar mengucapkan satu kalimat yang tidak pernah terbesit di benaknya bahwa itu kalimat yang haram diucapkan. Namun ucapan itu telah menjadikannya terperosok ke neraka melebihi jauhnya timur dan barat. Jadi bisa jadi omongan kita yang kita anggap sepele itu yang menggelincirkan diri kita ke dalam neraka. Kita anggap sepele tapi itu menggelincirkan seorang
sehingga menyebabkan masuk ke dalam neraka. Di kitab Al-Muwatta milik Imam Malik diriwayatkan dari Bilal bin Haris Al-Muzni bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah maka yadhunnu an yablugha ma balaghat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu. Wa innar rajula yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah maka yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqahu. Sungguh ada seseorang yang mengucapkan kalimat yang diridhai oleh Allah padahal dia tidak pernah menyangkanya sampai sedemikian akibatnya. Allah Ta'ala menetapkan keridhaannya baginya hingga hari berjumpa dengannya. Dan sungguh ada juga seseorang yang mengucapkan kalimat yang dimurkai oleh Allah padahal dia tidak pernah menyangka sampai sedemikian akibatnya. Allah menetapkan kemurkaannya di atasnya hingga hari berjumpa dengannya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Maka kita harus hati-hati. Ucapan itu kira-kira meridhai Allah, diridhai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah. Kalau diridhai oleh Allah lanjut, tapi kalau dimurkai oleh Allah jangan, berhenti. Ini kaitan dengan kalau dimurkai oleh Allah pasti ada unsur bohong di situ atau menyusahkan orang lain, menzalimi orang lain, pasti seperti itu. Hadis-hadis sahih seperti yang telah kami sebutkan di atas banyak sekali. Namun apa yang telah kami sebutkan itu kiranya sudah mencukupi. Sebagian ulama pun ditanya berapa banyak aib yang Anda dapati pada diri anak Adam. Ulama itu menjawab terlalu banyak untuk dapat dihitung. Yang dapat aku hitung saja ada 8.000 aib dan aku mendapati satu hal. Jika seseorang memegangnya, rata-rata seluruh airnya akan ditutupi, yaitu memelihara lidah. Nah, jadi 8.000 air tadi kebanyakan dari lidah ini. Kebanyakan anak Adam melakukan dosa, nah itu dari lidah ini. Kalau perkataan ulama seperti itu. Sebelum dilanjutkan, ada yang perlu ditanyakan kaitan dengan banyak bohong. Gampang banget udah sering disampaikan, cuman yo angel ninggalkannya. Banyak dusta. Ada yang perlu ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang ringan-ringan saja. Ini Ustaz. Ini berhubungan dengan bohong juga. Tapi ya gimana ya? Misalnya kita menyampaikan salam gitu kepada seseorang, namun salam itu sebetulnya basa-basi. Tidak ada gitu kan. Tapi untuk memaniskan aja gitu kan. Nah itu kira-kira hukumnya termasuk dosa besar atau gimana tuh kira-kira? Justru kalau saya pengalaman saya tali bisa menyampaikan. Kalau saya biasanya justru lupa untuk menyampaikan. Titipi salam ke si fulan. Nah, pas ketemu si fulan lupa. Itu saya sering mana? Nek saya bikin kok. Lah barangkali itu terjadi ya jangan. Ya tetap usahakan basa-basi itu yang jujur. Jadi seperti itu, ini yang penting. Kalau saya justru kebalikannya. Kok nyampe ya insya Allah saya sampaikan. Tapi berarti seringnya lupa. Ya. Seringnya lupa. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau kalau bohong untuk basa-basi seperti itu usahakan jangan. Gitu nggih. Apapun itu. Barangkali yang lain perlu disampaikan, ditanyakan.
sini khususnya Solo yang saya tahu itu kan budayanya santai, berbohong itu pun tidak niat bohong, maksud hati. Contoh ada anak-anak sore main-main dulu itu, ayo masuk nanti ditakut buto lah, buto nenek. Kita mau foto dulu itu. Tapi ada baiknya karena sudah maghrib, sudah suruh-suruh, itu suruh masuk. Tapi nggak tahu dulu keadaannya di mana, pasti kalau yang saya pasti mengalami hati-hati yang suruh nanti di takut buto. Ada lagu minum bubuk, kalau tidak bubuk tidak sedikit nyamuk. Ada kan sekarang dia pakai lampu, pakai ini. Jadi memang apa ya itu memang basa-basi, tapi sebenarnya nggak niat. Saya percaya tidak niat untuk itu. Terima kasih. Ya, begitulah. Makanya itu yang harus kita hindari. Ya meskipun nanti ya ada baiknya. Nah, ketika kebaikan itu ada, maka kita harus menyampaikan dengan cara yang baik pula gitu. Misalnya orang yang tadi suruh-suruh kondang mulik, itu memang juga ada dalilnya. Saya juga pernah dengar bahwa di masa-masa surup seperti itu, kalau memang sebaiknya memang tidak keluar. Baiknya memang tidak keluar. Kalau dalam hadis disebutkan ya setan banyak keliaran di situ. Di waktu-waktu itu setan banyak keliaran. Maka kita jangan sampai kalau tidak ada niat dan tidak ada tujuan ya segera pulang. Itu penting. Ya meskipun selain itu juga ketika suruh kita kok naik sepeda motor nih sawah-sawah wah kewane oke mengganggu sih. Kalau saya sering misalnya perjalanan naik maghrib, naik arab maghrib mending ban maghrib sisan. Karena ya itu tadi kadang yang ganggu bener. Nah, jadi seperti itu wallahu a'lam bishawab. Atau kembali lagi semuanya usahakan segala sesuatu tidak ada unsur bohong di sana. Basa-basi pun juga harus benar, harus jujur. Ngoten nggih. Ya, cukup barangkali yang lain monggo. Di suatu cerita atau itu di keadaan desain, yaitu yang ahli desain itu kan hidup jahil, tidak kalau zaman berbeda ahli desain. Itu maksudnya gimana? Biasanya hubungan dengan cerita itu kan terkadang ya ternyata masuk hubungan berbagai orang juga. Ya makanya kita harus usaha untuk nyari yang jelas ada dasarnya saja sih. Kalau saya seperti itu daripada kita bohong. Nah, maka kita harus usaha. Justru kalau guru-guru saya dulu nyampaikan ya cerita-cerita sahabat, aja cerita-cerita sing kaya woro ora cedhak. Kalau hanya sekedar fiktif ya gitu aja sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman ya manfaatnya apa kan gitu. Nyampaikan yang jelas-jelas aja, yang pahlawan di Islam pun juga banyak, ya silahkan. Yang termasukkan itu adalah dari Ustaz ada yang mengatakan apa itu sebabnya ceritakan untuk motivasi saya untuk ahli kisah itu apa ahli cerita atau gimana? Jadi gini, kalau cerita yang fakta, yang baik, cerita tentang orang-orang soleh sebelum kita silakan. Tapi kalau tidak ada jeluntrungnya, maka usahakan jangan. Karena ya nanti benar atau tidak kan kita juga nggak tahu. Karena kita juga butuh butuh kejelasan dalam segala hal. Seperti itu. Ngoten nggih. Nah, kecuali jelas ada Israiliyat misalnya. Nabi ya bilang Israiliyat. Nabi kan juga pernah cerita seperti itu, cerita Israiliyat. Kalau Israiliyat itu ya tidak perlu dipercayai juga tidak boleh didustakan.
Ya mungkin masuknya di sana, misalnya kalau orang-orang zaman sekarang mungkin novel misalnya, atau cerita-cerita fiksi yang lain. Ya kalau sekedar ngisi waktu atau supaya kita banyak baca, banyak referensi, ya silakan. Tapi ya nggak perlu kita cerita yang seperti itu. Kalau dia cari, anak kita atau diri kita cari buku sendiri terus kita baca yang seperti itu, ya boleh-boleh saja. Kan fiksi, jelas fiksi itu. Ya meskipun terkadang cerita-cerita seperti itu juga diambil dari kisah nyata, meskipun digabung antara sono jadikan satu cerita. Nah, seperti itu silakan. Ya yang penting kita ambil manfaatnya saja. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Barangkali yang lain. Ya, lebih-lebih ketika itu merugikan orang lain atau merugikan diri kita, itu juga harus dihindari. Atau film-film misalnya, kalau zaman sekarang nggak cuma cerita seperti itu, film misalnya, itu kan juga banyak fiksinya. Nah gitu, ya. Seperti itu bagaimana? Ya monggo. Kalau saya nggak seneng itu aja nih fiksinya terlalu, apalagi terlalu ngoyo-woro, iso ngilang kayak iso terbang kayak. Misalnya seperti itu saya nggak senang. Kecuali kalau film action pakai seperti itu masih logis, boleh. Kalau saya senang seperti itu. Tapi kalau terlalu ngada-ada, terlalu nggak masuk logika. Bahkan anak saya itu kalau anak saya kartun lah senengnya sing asli, ayam, sapi dan lain sebagainya. Atau nek orang ya orang bener gitu. Padahal anak kecil biasanya seneng kartun ini gitu. Anak saya enggak, senengnya sing asli, menungso tenan apa kewan tenan apa seperti itu. Jadi lihat langsung faktanya. Barangkali yang lain. Ya, saya tambah dulu. Sebuah nasihat, wahai diri, sesungguhnya tidak ada yang lebih mulia pada dirimu selain umurmu, tetapi kamu sudah menyia-nyiakannya. Tidak ada musuh bagimu selain setan, tetapi kamu malah mentaatinya. Tidak ada yang lebih berbahaya bagimu selain mengikuti seruan nafsumu, tetapi justru kamu mengakrabinya. Tidak ada modal yang kamu miliki selain masa-masa sehatmu, namun kamu malah berbuat israf dalam melewatkannya. Israf itu berlebihan. Kini masa muda, masa terbaiknya telah berlalu. Apa yang tersisa setelah uban bertebaran, itu nggak ada sisanya. Makanya perbaiki itu. Wahai jasad, tanpa hati, semua aib dan uban telah menjadi musibah. Masa remaja, masa bercinta telah berlalu. Cukuplah uban menjadi peringatan. Wahai jiwa yang lalai, di manakah tangisan karena dosa yang besar yang lalu? Di manakah zaman yang hilang bersama permainan? Kau telah menyaksikan akhir akibatnya. Pada hari kiamat nanti, berapa deras air mata yang harus dikucurkan bersama semua dosa yang telah tercatat. Siapa yang akan membantu dikala aku berdiri di tempat hisab dan ditanya apa yang telah engkau berbuat terhadap kewajiban-kewajiban itu? Makanya daripada kita sibuk untuk yang jelek, kita usahakan untuk menjalankan kewajiban. Bagaimana kamu bisa berharap keselamatan sedangkan kamu terus bermain-main, bersendau gurau? Apabila angan-angan itu datang bersama prasangka pendusta, sesungguhnya kematian itu sulit lagi pahit. Ia akan menebar semuanya dengan gelas dada pasukan kuda. Lihatlah, tunggulah datangnya yang gaib bersama kepengisan dan anak-anak yang menghujam. Wahai diri yang mengangankan keselamatan dan kesehatan nan abadi, sungguh kamu sudah membangun rumah laba-laba. Di manakah orang-orang yang telah membangun kapal? Kematian telah menyampaikan jalan mereka dan kamu tak lama lagi akan berkawan musibah. Nah, lihatlah, berpikirlah dan renungkanlah sebelum datangnya semua kejadian. Intinya kita harus muhasabah ya. Manfaatkan waktu dengan baik. Cukup sampai sini. Ada yang perlu tanyakan lagi? Israf itu berlebihan. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kan gitu.
Kulu washrabu wa la tusrifu, kan gitu kan. Makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Ya, jadi israf itu berlebihan, nggak boleh. Semuanya. Bahkan kita tahu segala yang berlebihan itu pasti jelek. Segala yang berlebihan itu pasti jelek. Makan berlebihan jelek. Karena kata dengan kulu washrabu wa la tusrifu, kan gitu. Makan berlebihan jelek, minum berlebihan juga jelek. Apapun yang berlebihan juga jelek. Silakan, monggo. Sering di dalam pergaulan ini terkait dengan menjaga lisan. Kadang-kadang orang berbicara, namun dia tidak menyadarinya bahwa dia itu menyakiti orang lain. Padahal yang mendengar tadi itu memang sudah terbiasa untuk hati-hati di dalam berbicara. Nah, itu gimana? Ya, gini saja. Begitu pula kadang saya juga seperti itu. Saya itu termasuk, saya juga terkadang sering dinasihati oleh orang-orang sekitar saya. Ketika ngomong kadang ya nyelekit, kadang. Karena ya tipe kalau orang itu kan beda-beda. Ada yang segalanya tuh the point, serang aku bahasa basi, terutama saya serang aku bahasa basi. Nasihati ya bla ngono wis. Serang aku bahasa basi sama sekali. Atau apalagi nih wong Jawa kan jadi yang disampaikan ngono kuwi, tapi ya ngono-ngono banget lah nyampe kene carane. Kan. Itu sering saya juga dinasihati seperti itu, tapi ya gimana lagi? Kembali lagi kepada hadis yang saya baca tadi juga. Muslim itu memang tabiatnya banyak. Ada sing bloko ngono kuwi, ana sing kayak wong Jawa ya Mas, arep nyampe kayak angil, suwi ngene. Ya kalau seperti itu bagaimana? Ya itulah papa-papan dunia yang menungguin. Ya kalau nggak ada orang seperti itu kan ya rangsel gitu ya. Tetap kudu ono ngono kuwi. Tetap kudu ono. Tinggal kita harus hati-hati lagi. Tinggal kita menerima nasihat. Memang terkadang saya pun juga dapat nasihat dari orang lain. Mau ke asramen misalnya, atau terlalu bloko misalnya, itu jika saya dapat nasihat seperti itu, ya tinggal kita manage lagi, dimanage lagi, diperhatikan lagi, diramu lagi. Dan tentunya bagaimanapun ya antara kita sesama manusia, sesama muslim itu fitnah di situ atas birun. Nanti di dalam surat Al-Furqan wa ja'alna bainakum wa fitnah atas birun kan gitu. Dalam surat Al-Furqan coba saya buka dulu. Allah jadikan pada kalian untuk orang lain itu adalah sebagai fitnah, sebagai ujian. Nah, apakah kalian bisa bersabar? Nah gitu. Coba saya baca dulu. Ayat ke-20. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Ayat 20 surat Al-Furqan itu surat ke berapa? 25. Surat ke-5 ayat 20. Allah jadikan antara kalian dan orang lain itu sebagai fitnah, ujian. Atasbirun, apakah kalian bisa bersabar di situ? Wa kana rabbuka basira, dan pemeliharamu itu melihat semuanya. Ya, yang penting kita harus tahu sesama kita pasti akan saling menyakiti, meskipun terkadang nggak sengaja, meskipun dengan tidak sengaja. Ya tinggal kita respon kita apa sih, lah gitu aja. Respon kita bersabar atau tidak, udah gitu aja. Dan sifatnya seseorang atau tabiatnya seseorang kan beda-beda antara satu dan lain. Ya wis nek ketemu karo wong kuwi blak-blakan, nah wis ngono wae. Nah, gitu aja. Kita ambil positifnya aja. Memang terkadang ya nasihat itu memang kudu sok-sok blak-blakan.
nggak perlu ditedeng aling-aling, memang kadang seperti itu. Lah aku jogo kono malah ngomongnya langsung di belakang lah ya wis. Kadang nek jogo-jogo ini rendang dinasihati. Misalnya ada orang tiga, aku jane arep nasihati kuwi ning kancamu, tapi aku wis tak belakake malah enggak ada. Lah ya wis. Enggak apa-apa. Memang terkadang ya seseorang antara satu dan yang lainnya nasihat itu bisa masuk dengan apa ya? Lembut. Ada yang sadari nek wis di belakake ngono kuwi. Kadang nek wis kepentok sing lagi sadar. Ya yang penting kita usaha untuk memperbaiki diri kita, udah selesai. Setiap diri kita pasti banyak kesalahan, tinggal kita jadilah orang-orang yang salah, yang mau bertobat, mau menerima nasihat, mau memperbaiki diri kita. Cukup Bu? Saya nggak nyalahkan sing blokon ya, karena saya juga blokon. Saya juga nggak nyalahkan yang apa tadi, sing alus banget. Ya karena ya tadi tabiatnya banyak, yang penting orang ngapusi, yang penting orang khianat tadi. Yang penting tidak memiliki sifatnya orang munafik, udah selesai. Nyakiti hati ya memang nasihat itu sosok ya pahit mau. Nasihat itu seperti obat. Ya tapi ya sosok bablasan. Saking blokonnya apa-apa disampaikan nanti ya bablasan sosok. Apa dosis? Nah kan balik lagi, nggak boleh berlebihan tadi. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya sok-sok ya, namanya manusia. Saya pun juga seperti itu. Kadang ya harus dinasihati. Nah, makanya saya sering sampaikan, saya ngomong di depan juga butuh dikoreksi. Nah, butuh dikoreksi. Yang banyak koreksi justru istri saya kadang. Ngomong apa ngomong? Oh iya maaf. Ya udah. Gak apa-apa, saya juga butuh dikoreksi. Saya juga manusia. Barangkali yang lain perlu disampaikan. Nama Ustaz ini tadi kan seakan-akan bicara tapi menyakitkan. Ini juga sama. Dari yang tidak terasa padahal itu kesombongan. Contoh, yang lawan bicaranya itu kurang pas-pasan. Satunya, nah aku kan sebenarnya gobo saya segaris. Ini dimasak sendiri, bukan ini mengajak kopi. Jadi sudah tidak sadar mengajak praktis. Itu sebenarnya juga menyakitkan. Satu lagi, ngomong-ngomong kita tidak ada anak. Coba dari bawah anak wah keturunan itu potongnya. Gimana? Itu menurut saya ada latihan sekian tahun menurut saya. Itu maksudnya saya bicara menyakitkan. Ini tidak berniat menyakitkan. Tapi diajak bicara di sahabat itu tidak tahu persis, itu malah berapi-api. Berarti alhamdulillah sekian tahun itu saya berdidik, saya begini ilmu, karena lama-lama tambah umur kan lebih dapat turun. Ya pernah saya sekali emosi, pernah saya karena di langsung di itu masih muda, jadi ya langsung itu macam ada orang di. Iya betul. Jadi kayaknya kok masuk ke karakter ya, awakan gitu. Iya. Ya kembali lagi itu juga sering terjadi. Bahkan kaitan belum punya anak. Dulu pun juga saya juga dengar seperti itu. Atau wis anaknya siji, ada orang lain. Anaknya siji. Baru kuwi orang ndak nambah-nambah, mbok nambah. Jane aku ya ora kabeh ngono jane ngomongnya. Allah. Tapi ya lu dikei meneh lah ngopo kan kadang ada orang seperti itu ya. Dan kita sama-sama nggak tahu. Dan ada orang menyakiti seperti itu, ya udah ngapain? Mungkin ya ikan dia nggak tahu diri kita, makanya dia cuma ngasih nasihat seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Ya kita nggak tahu. Orang tadi juga bisa jadi nggak tahu keadaan kita kan gitu. Makanya kita harus sabar di situ. Ujiannya memang di situ. Nanti justru yang dapat pahala, kita mau sabar itu tadi dapat pahala, udah selesai. Jadi seperti itu. Selain itu tadi kaitan dengan orang yang mungkin biasanya sih GoFood gampang GoFood. Lah kowe ditoken sing mesake sing ora duwe ngono. Ya kadang ya belum tahu keadaan saudaranya.
Makanya perlunya kita komunikasi di situ. Harus tahu keadaan orang-orang sekitarnya. Nah, itu beratnya jadi pemimpin memang seperti itu. Ketika jadi pemimpin, orang yang terpandang, memang terkadang ya memang orang-orang sekitarnya belum tahu ngomong sosok ya kurang pas, meleset, itu ya hal yang wajar. Ya karena memang apalagi orang banyak. Ya, kalau sekelas Nabi, subhanallah, Nabi Muhammad itu kan tahu kisah biasanya rasa-rasa masjid kok reneng, ngerti ya Allah. Kan ada orang-orang seperti itu ada, tapi ya nggak semuanya orang seperti Nabi kan gitu. Misalnya gagasan tidak ada, serapal atau muridnya kayak aku. Namanya siapa ini satu-satu aku ranting. 95% orang nanti ngapain murid ini. Muridnya tahu saya, tapi saya nggak tahu. Tapi tahu ini masjid sini, ini masjid sana, tahu. Tapi nggak tahu namanya satu-satu ada. Kan seperti itu masing-masing gitu. Kita nggak bisa memaksakan kabeh ngerti kudu bahasa iso. Ya kemampuan masing-masing, latar belakang masing-masing. Itu tentunya kita harus lebih hati-hati lagi. Ngoten nggih? Cukup? Ya, insya Allah di pertemuan mendatang kita lanjutkan bab baru tadi. Selanjutnya bab apa tadi? Nah ya, cukup ya? Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.